pemimpin-pemimpin negeri, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya, yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang sebenarnya, jiwa kekhalifahan yang sebenarnya, sekali lagi pasti akan dituntut oleh unsur-unsur alam yang dipimpinnya. Baik unsur alam yang ada di dalam dirinya maupun unsur alam yang ada di luar dirinya. Ini akan betul-betul menuntut, ya, menagih ini kepemimpinannya. Salam segala salam, jumpa lagi dengan saya Kang Raga. Pemirsa, semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang kekhalifahan jati diri manusia, kepemimpinan jati diri manusia. Kekhalifahan yang kami maksud di sini sama sekali berbeda dengan khilafah yang banyak dibicarakan oleh masyarakat umum sedang memperjuangkan berdirinya suatu negara dalam sistem kekhilafahan atau sistem khilafah, ya. Bukan yang berdasarkan agama tertentu, bukan, ya. Khalifah yang kami maksud di sini adalah jati diri, ya. Jati diri, bagaimana kita membentuk jati diri khalifah, ya. Karena pada dasarnya kodrat jati diri manusia di kehidupan bumi alam ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Ya, sebetulnya dalam agama pun sudah disebutkan, ya, bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawabannya. Pemimpin, ya, minimalnya itu pemimpin bagi dirinya sendiri, khalifah bagi dirinya sendiri dulu. Ya, tidak usah kita berbicara memimpin untuk suatu negeri, memimpin suatu masyarakat, suatu bangsa ataupun suatu negara. Ini terlalu jauh, ya. Jadi khalifah untuk diri sendiri dulu. Apakah diri sendiri ini sudah mampu menjadi khalifah atas unsur-unsur alam yang ada di dalam dirinya? Unsur-unsur alam yang ada di dalamnya, yang ada di dalam setiap diri manusia ini unsur apa saja? Ada unsur anginnya, ada unsur apinya, ada unsur tanah, unsur anginnya, unsur airnya, ya. Dimana unsur-unsur ini membentuk perasaan, membentuk pikiran, membentuk naluri, membentuk hati nurani, membentuk keinginan-keinginan, membentuk harapan-harapan, ya. Membentuk berbagai daya cipta, membentuk suatu kreativitas, ya, membentuk suatu intuisi, insting, inspirasi, dan lain-lainnya, ya. Jati diri manusia atau tubuh manusia, jasmani manusia ini tersusun dari sekitar 350 triliun sel, ya. 350 triliun sel, di mana setiap sel ini hidup. Jadi 350 triliun sel ini menyusun jiwa raga manusia. Jasmani dan rohani manusia ini tersusun dari sekitar 350 triliun sel. Manusia dewasa, ya. Kalau manusia anak-anak atau balita tentunya berbeda, ya, jumlahnya, ya. Jadi 350 triliun nyawa. Anggap saja satu nyawa, satu sel ini merupakan satu rakyat, ya. Rakyat kita ini memimpin 350 triliun rakyat, ya, dalam bentuk sel, dalam bentuk mikroorganisme sel, ya. Dalam bentuk sel, di mana setiap sel ini hidup. Dan setiap sel ini juga memiliki organ tubuh juga, seperti manusia tentunya, ya. Ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada organ dalamnya, ada organ luarnya juga, ya. Dimana setiap sel ini pun telah dilengkapi suatu sistem teknologi
memiliki jati diri juga ya dalam setiap sel ini gitu loh. Manusia ini berasal dari mikroorganisme sel ya. Satu sel sperma dan satu sel telur kemudian berkembang, terus tumbuh dan berkembang menjadi janin ya. Menjadi janin, menjadi bayi ya, yang terlahir ke dunia ini, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan menjadi dewasa seperti sekarang ini ya, seperti saya ini ya. Itu dari makhluk terkecil ya, bernama sel manusia itu ya. Dan saat ini setelah dewasa, manusia ini, kita ini ya, memimpin 350 triliun sel, memimpin 350 triliun rakyat ya. 350 triliun nyawa ini menempati posisinya masing-masing dalam tugas dan perannya masing-masing. Ada yang bertugas di mata, ada yang bertugas di telinga, ada yang bertugas di hidung, ada yang bertugas di mulut, ada yang bertugas di organ otak ya, organ jantung, organ liver, hati, lambung, ginjal ya, dan lain-lain yang menempatin posisi, menempatin peran dan tugasnya masing-masing ya, setiap sel itu. Jadi kita memimpin triliunan sel, 350 triliun masyarakat yang harus kita pimpin. Yang mereka menjadi pikiran kita, menjadi perasaan kita, ya, menjadi keinginan-keinginan kita yang harus bisa kita atur, harus bisa kita kendalikan agar sesuai atau selaras dengan visi misi kita. Di mana visi misi kita ini juga harus selaras juga dengan visi misi dari Sang Maha Segalanya di kehidupan alam ini ya. Jika visi misi kita, keinginan kita, harapan kita tidak sesuai, tidak selaras dengan visi misi dari Sang Pencipta, Sang Penguasa, Sang Pemilik kehidupan bumi alam ini, ya otomatis kita akan terhempas ya. Kita akan terhempas, kita akan tergilas, kita akan tertindas, dan kita akan mati secara mengenaskan jika visi misi kita ini bertolak belakang atau melawan arus ya, tidak selaras dengan visi misi dari Sang Pencipta, Penguasa, Pemilik kehidupan alam ini ya. Jadi tugas kekhalifahan jati diri manusia ya, itu adalah mengendalikan diri dulu. Mengendalikan diri, mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan perasaannya ya, mengendalikan gerak kita agar betul-betul bisa terkendali, agar gerak kita itu betul-betul terarah dan selaras dengan alam ini ya, dengan Sang Pemilik kehidupan alam ini. Jadi gerak kita ini tidak menyebabkan berbagai kerusakan di alam ini ya. Betul-betul merupakan gerak yang cantik, gerak yang indah, gerak yang membawa berkah bagi hidup dan kehidupan yang ada di alam ini. Itu gerak yang selaras dengan alam dan pemiliknya ya. Jadi kekhalifahan jati diri yang saya maksudkan di sini adalah itu, bagaimana kita membentuk kepribadian kita, membentuk jiwa kita ya, mengarahkan pikiran kita, mengarahkan perasaan kita, mengarahkan keinginan-keinginan kita ya. Jangan sampai gerakan kita, keinginan kita ya, ini merusak tatanan yang ada di alam ini. Itu seperti itu ya.
Jadi sekali lagi bahwa kekhalifahan jati diri yang saya maksud itu adalah itu. Bagaimana agar diri kita itu mampu menjadi pemimpin. Minimalnya pemimpin bagi diri kita sendiri dulu. Ya. Setelah kita mampu menjadi pemimpin bagi diri kita, mampu memimpin perasaan kita, mampu memimpin pikiran kita, mampu memimpin emosi kita, amarah kita, nafsu kita, keinginan-keinginan kita, gerak kita mampu mengendalikannya, ya, sehingga gerakan kita menjadi gerakan yang cantik, gerakan yang menarik, ya, yang membawa berkah bagi sekitar. Baru kita akan mampu untuk menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi masyarakat sekitarnya, ya, bagi bangsa dan negara ini, ya. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa dan negara ini, jika belum mampu untuk menjadi pemimpin bagi dirinya, ya maka secara otomatis para pemimpin ini akan bertanggung jawab atas unsur-unsur yang dipimpinnya, terutama unsur-unsur yang ada di dalam dirinya ini yang akan menuntut nih. Yang pertama-tama akan menuntut, ya, kepemimpinan jati diri dari para pemimpin negeri ini, ya. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam dirinya dulu ini yang akan menuntut gitu loh. Jadi unsur airnya, ya, sel-sel kehidupan yang berada di unsur air, sel-sel kehidupan yang berada di unsur api, unsur tanah, unsur angin, ya, yang membentuk jiwa dan raganya ini yang akan menuntut gitu, ya. Menuntutnya ini ya mungkin akan mengacaukan pikirannya, ya, perasaannya ini juga menjadi gundah gulana, ya, akan dituntut jika kepemimpinannya, kekhalifahannya ini tidak baik, tidak benar, tidak selaras dengan visi misi dari Sang Pencipta, Sang Penguasa, Sang Pemilik kehidupan bumi alam ini, ya. Makanya akan ditindas, akan digilas, ya, terutama oleh unsur-unsur yang ada di dalam dirinya dulu, ya. Mereka akan berdemonstrasi. Warga masyarakat yang ada di dalam dirinya, ya, itu akan berdemonstrasi, ya. Baik itu demonstrasinya menjadi penyakit, menjadi keresahan dan kegelisahan, ya, mengacau pikiran, ya, mengacau perasaannya, sehingga menjadi tidak fokus, ya, akhirnya mengalami musibah, kecelakaan, ya, mengalami penyakit dan berbagai situasi dan kondisi yang intinya merupakan tuntutan dari alam ini, ya, baik alam yang ada di dalam dirinya maupun alam yang ada di luar dirinya, ini menuntut semuanya, ya. Mereka unjuk rasa, demonstrasi, ya. Alam-alam yang ada di dalam dirinya maupun alam yang ada di luar dirinya ini melakukan demonstrasi, melakukan unjuk rasa atas kepemimpinannya yang tidak baik, atas kepemimpinannya yang tidak benar, yang tidak selaras dengan alam ini, ya, yang menyebabkan berbagai bentuk kebiadaban, kejahatan atau kerusakan yang ada di alam ini secara otomatis akan dituntut. Jadi pemimpin-pemimpin negeri, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya, yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang sebenarnya, jiwa kekhalifahan yang sebenarnya, sekali lagi pasti akan dituntut oleh unsur-unsur alam yang dipimpinnya, ya. Baik unsur alam yang ada di dalam dirinya maupun unsur alam yang ada di luar dirinya. Ini akan betul-betul menuntut, ya, menagih ini kepemimpinannya. Nah, makanya
akan terjadi berbagai macam gejolak, ya, gejolak alam, ya, bencana alam yang terjadi di berbagai belahan penjuru bumi ini sebetulnya merupakan refleksi dari gejolak yang ada di dalam diri-diri manusia, ya. Diri-diri para pemimpin negeri, diri-diri para pemimpin masyarakat, diri-diri para pemimpin bangsa, para tokoh masyarakat, tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh budaya, dan lain-lainnya, ya, yang tidak memiliki kepemimpinan atau kekhalifahan jati diri, ya, tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang sejati, jiwa kekhalifahan yang sejati, maka akan dipimpin. Nah, akan menimbulkan berbagai macam gejolak dalam dirinya, ya. Nah, gejolak-gejolak ini akan merefleksi ke alam ini, ya, karena kodrat jati diri manusia di kehidupan alam ini adalah sebagai khalifah, ya, sebagai pemimpin. Jika manusia tidak mampu memimpin dirinya, ya, memimpin dirinya saja tidak mampu, apalagi memimpin masyarakat, memimpin negeri, memimpin bangsa, memimpin masyarakat, memimpin negara, memimpin bumi ini. Ya, otomatis tuntutan dari alam ini, ya, alam ini akan menuntut tanggung jawab, ya, menuntut tanggung jawab atas kepemimpinannya itu, ya. Di dalam ajaran agama pun disebutkan bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawabannya, ya. Jadi sekali lagi bahwa kekhalifahan jati diri manusia yang kami maksudkan adalah itu, jiwa kepemimpinan, ya. Jiwa seorang khalifah yang sejati, yang mampu, ya, memimpin dirinya, memimpin unsur-unsur alam yang ada di dalam dirinya, ya. Menjadi suatu energi kehidupan yang membawa berkah bagi kehidupan di bumi alam semesta jagat raya ini. Sampai di sini dulu rekan-rekan pemirsa, ya. Lain waktu kita sambung kembali. Salam segala salam sawarga Maniloka kekal abadi.